benar bisa dimengerti dengan baik seperti itu. Baik. Nah, hari ini saya coba coba share dulu. Kita akan membahas tentang kedalaman-kedalaman tentang apa namanya itu di dalam langkah penelitian. Saya kira semua semua dari kita sudah memahami betul karena sudah di tingkatan magister ini semuanya paham tentang urut-urutan atau pekerjaan bagaimana kita meneliti. Saya tidak menjelaskan itu, tapi saya kira semua kita sudah tahu. Tapi yang saya highlight kuning ini, itu yang saya jelaskan di awal tadi adalah sesuatu yang sering kita lupakan, yang sering kita abaikan, dan apa namanya itu, dan kita itu kadang-kadang mengambang. Ini dari pengalaman, terutama pengalaman pribadi, kemudian pengalaman membimbing selama ini. Dengan keadaan yang mengambang seperti ini, apa ternyata secara psikologi, ya, kita ternyata tidak percaya diri. Tidak percaya diri sewaktu kita mulai menyusupnya, sewaktu mulai memikirkan sebuah identitas yang akan kita perdalam. Ini banyak saya apa membantu dalam ujian kualifikasi. Jadi maaf saya sampaikan ada ujian kualifikasi yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Tapi saya sampaikan bahwa ini tidak bisa dikerjakan karena khawatir waktu ujian kualifikasi itu tidak lulus. Padahal kan tidak seperti itu. Ujian kualifikasi itu ya ini, ujian kualifikasi itu yang paling mendasar adalah kita paham betul tentang kedalaman-kedalaman nilai-nilai yang mau digali sebenarnya, bukan apa memperlihatkan suatu atraksi. Atraksi itu artinya sesuatu yang apa namanya kalau dibalik itu kita tidak bisa menjelaskan. Bahkan terlalu luas, ada yang terlalu sangat dalam. Mungkin nggak selesai-selesai kalau seperti itu. Tapi tentu ukuran kedalaman itu bisa kita ukur dari perspektif yang sederhana. Tidak harus yang wah, ya. Mungkin kemarin sudah saya jelaskan di awal beda discovery dengan novelty. Novelty itu nilai kebaharuan saja. Nanti bisa di browsing seperti apa sih novelty, nilai kebaharuan itu kan memodifikasi dan sebagainya. Nah, dalam konteks seperti ini, eh, saya saya sampaikan kembali bahwa memahami kejadian, memahami kejanggalan dalam setiap objek yang akan kita lakukan, setiap objek yang akan kita apa namanya dalami itu sebagai bagian dari predikat yang akan kita sandang. Predikatornya predikat keilmuan yang terus akan kita perdalam. Maka eh, kejanggalan-kejanggalan kejadian ini harus terukur. Nah, terukur itu agak sulit kalau kita memang literasinya sedikit. Maka literasi bagi Bapak Ibu ini saya harapkan yang yang bagus itu memang membaca referensi disertasi. Disertasi yang kira-kira sesuai dengan arah predikat yang mau dikembangkan pada ilmunya. Jadi banyak membaca disertasi bagian-bagian yang mendukung, gitu ya, bagian yang mendukung terkait dengan apa namanya nilai predikat yang akan kita kembangkan suatu saat pada diri kita. Lalu literasi selanjutnya tentu banyak membaca publikasi minimal yang ketiga lah, minimal ketiga. Karena kalau misalnya yang di bawah itu bukan tidak anu, tapi sewaktu dia di atas ketiga, Q2, Q1, sejenisnya itu eh, nilai ada nilai-nilai tersirat yang kuat di situ, yang sudah direview oleh para ahli. Jadi para ahli itu mereviewnya bukan sekedar mereview anu, tapi eh, perlihatkan di sana di mana nilai tersirat di dalam sebuah publikasi misalnya tentang permasalahan permasalahan. Nah, jadi kita bisa bisa apa namanya mencermati berbagai hal yang terkait dengan publikasi di level seperti untuk S3 sih kira
eh, bacanya minimal kuartil 3 lah, kuartil 2 1 itu kalau kalau mau bagus literasinya. Lalu melihat fakta empiris yang terjadi, memang fakta-fakta yang kita hadapi keseharian Bapak Ibu yang kebetulan di kantor apa segalanya, itu banyak fakta-fakta pekerjaan yang memang bisa di highlight untuk menjadi predikat. Nah, sekarang passion disesuaikan dengan bidang ilmu yang mau dikembangkan sebagai predikat akhir ya. Sekali lagi bahwa isi daripada apa yang Bapak Ibu sekarang lakukan di dalam apa namanya menempuh program doktoral itu tentu adalah predikatnya sendiri gitu. Jadi jangan predikat orang lain, predikat Bapak Ibu sendiri tentang bagaimana kita mendalami itu. Tidak, jangan kemana-mana karena kalau terlalu banyak passion itu pasti agak kesulitan. Nggak usah banyak-banyak passionnya ke sini sudah didalami betul-betul persoalan-persoalan yang menjadi substansi, menjadi substansi karena kebanyakan dari beberapa yang kita lakukan, baik yang sudah kita bimbing maupun yang belum itulah banyak yang floating, mengambang, mengambang itu karena memang eh, kita sedikit sekali mau melihat nilai kedalaman masalah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu saya sampaikan, tolong kita perhatikan sama-sama bahwa mungkin secara teori filosofis sudah disampaikan Prof. Bambang dengan Ibu Yohana sudah banyak saya kiranya belum apa namanya bagaimana itu terimplementasi dalam eh, karakter dalam karakter nilai-nilai riset yang mau dikembangkan. Nah, implementasi teori-teori yang disampaikan beliau-beliau itu banyak saya kira saya lihat di ini, tapi tentu diambil beberapa poin yang memang menjadi nilai utama, menjadi utama dari penelitian ini. Sekali lagi harapan saya hal yang paling pokok bisa penelitian pun bisa dinikmati dengan baik. Nah, dinikmati dengan baik itu kalau dia selaras dengan predikat yang paling mendalam nilai yang ingin kita dari nilai yang ingin kita apa selidiki seperti itu. Baik. Nah, terkait. Jadi saya kira apapun sumber dari kesenjangan atau gap dari berbagai peristiwa yang ada itu Bapak Ibu sendirilah yang membuat koridornya, menentukan sikap, gitu. Menentukan sikap menjadi penting untuk apa namanya, kalau nanti di dalam kualifikasi itu tidak terlalu luas, ya, tidak terlalu luas, tapi dangkal. Ada banyak luas sekali tapi dangkal. Terlalu luas, luas itu dalam artian bisa terkait dengan ada sebuah kajian yang misalnya satu provinsi itu kan terlalu luas dalam bidang lingkup kajiannya, tapi kan dangkal dalam melihat masalahnya. Dan nanti pilihan-pilihan seperti itu harus ada menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa namanya keinginan untuk memperdalam itu. Dan sekali lagi Bapak Ibu saya sampaikan bahwa dari sekarang sudah ada jelas predikat yang mau didalami. Predikat kita bukan predikat orang lain, predikat kita sebagai ilmuwan sesuai dengan passionnya, sesuai dengan bidang-bidangnya. Sekali lagi. Nah, tentang masalah riset saya kira Bapak Ibu mungkin sudah banyak mendalaminya terkait dengan berbagai hal-hal yang hal-hal yang apa namanya tidak sesuai ya. Apa yang ada kejadian kondisi seperti ini tidak sesuai dengan eh, yang kita inginkan kan gapnya seperti itu. Nah, bisa terjadi pada pas aspek teorinya, teori bisa dipelajari, bisa dilihat dari faktanya, bisa dilihat dari metodenya misalnya. Kemudian bisa terlihat dari konteks kejadian itu, kemudian dari fokusnya, dari waktu, waktu boleh juga, dari tempatnya. Dari banyak hal yang kita bisa lihat dari peristiwa itu, apa namanya sesuatu yang bisa kita kembangkan. Tidak semuanya, Mbak. Jadi kalau suatu saat kita ingin memperdalam suatu suatu nilai yang kita anggap menjadi penting,
bahwa ada pengembangan dari aspek misalnya terkait dengan sosial deskriptif misalnya. Oke, kita apa yang mau kita dalamkan adalah tentang teori-teori yang mungkin berkembang sejalan dengan waktu nih. Boleh jadi kombinasi antara teori dengan perjalanan waktunya atau bahkan perbedaan konteksnya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan kombinasi-kombinasi yang dari berbagai kejadian yang kita lihat. Dari kesenjangan kejadian, keadaannya seperti ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya seperti itu. Nah, maka dari beberapa hal boleh saja dari teorinya, bisa faktanya, bisa caranya, bisa kontekstualnya, bisa fokusnya, bisa hasil, kemudian waktunya dari yang dulu sekarang, termasuk wilayah atau lokasi-lokasi seperti itu. Nah, ini empat hal ini yang nanti kita coba perdalam. Kemudian tentu setelah itu yang paling penting predikat-predikat yang sudah kita buat koridornya itu teridentifikasi dengan baik. Berapa kalau waktu kita mengidentifikasi nilai-nilai yang kita dapatkan dari apa yang ingin menjadi predikat utama, tentu ada banyak hal yang bisa kita dalami di sana. Jadi persoalan-persoalan mengidentifikasi itu bagian-bagian penting yang harus dilakukan setelah kita paham betul wilayah-wilayah yang sudah kita apa namanya kita highlight lah seperti apa namanya yang menjadi masalah utama riset kita. Nah, jadi kemudian sampai pada kemampuan merumuskan masalah itu nilai rumusan masalah itu sebenarnya adalah merupakan hakikat penelitian. Nah, sewaktu kita sudah yakin dengan rumusan-rumusan itu, itulah hakikat penelitian yang akan menjadi predikat utama seperti itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, dari dari empat hal inilah yang saya ingin sampaikan hari ini. Yang selanjutnya nanti bertahap, tapi ini saya lihat karena saya coba evaluasi beberapa kondisi yang memang saya hadapi apa dalam membimbing dan lain sebagainya. Maka setiap bertemu dengan kita kesulitan untuk menjawab ini. Padahal sudah menyusun disertasi. Nah ini jangan sampai terjadi waktu menyusun tulisan itu kita tidak punya tentang apa namanya sistematika berpikir tentang hakikat nilai penelitian. Hakikat nilai penelitian yang sebenarnya adalah kemampuan untuk merumuskan masalah sesuai dengan levelnya. Ya, level doktoral tentu di level mana nanti kita coba kaji sama-sama. Baik. Nah, kita mulai misalnya dengan tingkatan kompleksitas konseptual. Jadi kalau kita bicara dengan sesuatu yang complicated gitu ya, dari peristiwa yang ada, misal contohnya begini Pak, pastilah kita berpikir misalnya satu peristiwa yang sering kita lalui kalau pada musim-musim hujan seperti ini, banjir itu bagian dari peristiwa yang terus-menerus terjadi. Eh, jadi kalau kita berpikiran mestinya tidak terjadi. Maka ada banyak. Nah, itu kan kalau banjir itu tentu complicated berpikirnya karena banyak sekali apa namanya variabel, parameter yang harus ditentukan karena karena apa namanya parameternya banyak sekali. Bagaimana banjir itu terjadi bagian dari apa contoh yang sehari-hari kita dapatkan. Demikian pada musim kemarau misalnya, kalau kebakaran hutan dan lahan. Tentu banyak konsep yang apa
tingkat kerurutannya tinggi, tingkat kerurutannya tinggi. Nah, disitulah kita mencoba memasukkan bagaimana kesenjangan-kesenjangan itu, bagian-bagian mana yang bagian yang harus kita ambil sebagai predikat kita. Nah, jangan semuanya tidak sanggup mengatasi banjir sendiri, nggak ada pemerintah yang begitu kuat sendiri kan tidak sanggup. Nah, tapi kita sebagai bagian dari yang ingin membantu menyelesaikan dari pandangan-pandangan teoritis misalnya, lalu tentu kita mencoba mulai, melakukan apa? Melakukan deduksi ya, menguraikan, menguraikan kurutan-kurutan misalnya seperti kabel yang atau tali yang semeraut apa nah, jadi itu diuraikan, diuraikan satu persatu, satu persatu, satu persatu. Bagian mana kalau kita bicara banjir ada banyak konteks secara lebih besar, bisa terkait dengan biofisik, bisa terkait dengan sosialnya, bisa terkait dengan kebijakannya dan aturan dan lain sebagainya misalnya. Nah, tentu tidak semua itu harus diselesaikan waktu kita ngambil predikat kita di doktoral ini. Jadi bagian-bagian yang harus kita selesaikan ya sesuai dengan nilai predikat yang akan dikembangkan ke depan sebagai bagian dari yang melekat pada diri kita. Jadi seperti seperti itu. Kita akan melihat makna-makna yang mungkin muncul yang selama ini tidak kita sadari sebagai masalah yang bisa kita selesaikan berdasarkan passion kita. Di mana gitu. Ada mulai dari yang seperti itu. Jadi dari kerumitan-kerumitan konsep kejadian yang ada itu kita uraikan secara deduktif, bahkan nanti mulai membuat apa ada tesisnya di sana, kemudian dicoba lagi antitesisnya apa, lalu kemudian disintesa lagi, dicoba lagi buat tesis lagi. Nggak apa-apa, itu namanya kan hipotesisnya seperti boleh secara teoritis kita lakukan pandangan-pandangan seperti itu untuk menguji konsepnya. Bisa dilakukan seperti itu untuk melihat dasar-dasar yang kita dapatkan baik deduktif, baik induktif. Nah, kita bicarakan mulai dari apa tesisnya ini. Kemudian apa antitesisnya, bagaimana sintesanya hingga menjadi tesis. Terus saja Pak berulang, tapi jangan jangan terlalu luas koridornya itu. Sekali lagi ya kembali kepada predikat diri masing-masing sesuai dengan yang diinginkan. Itu yang Bapak Ibu yang tahu sendiri keahliannya di mana, yang mau dijadikan ke depan sebagai passionnya apa gitu. Karena itu melekat, predikat itu melekat sampai Bapak menyandang gelar doktor suatu saat. Makanya ada istilah PhD, PhD-nya karena nilai filosofisnya itu di situ. Predikat Anda muncul di nilai filosofis itu. Jadi sewaktu orang menanya itu, Anda kan tidak bicara tentang teknis lagi, tapi bicara tentang sebuah konsep, sebuah pandangan. Jadi kita bisa memberikan banyak pandangan-pandangan terkait dengan keadaan seperti ini, keadaan seperti ini. Tadi mungkin berbeda waktu kita S1, S2, seperti itu. Nah, kemudian tentu kita sangat paham betul bagaimana melihat celah-celah yang mungkin apakah ada yang tidak konsisten dengan kondisi yang seperti itu. Bisa model teoritis yang baru, kemudian ada yang modifikasi, ada yang reinterpretasi teori. Itu bisa dilakukan karena itu memang dibolehkan seperti itu. Jadi dengan melihat secara jelas, secara jernih kesenjangan-kesenjangan teori yang mungkin muncul dari apa? Dari kesenjangan fenomena, kesenjangan kejadian bertahap. Nah, ini memang harus harus rajin mengoret-oret ya, mencatat-catat apa. Udah mulai dari gap fenomenanya, dari kesenjangan kejadian yang terjadi, kemudian melihat celah-celah teorinya seperti apa celahnya. Ada yang kurang konsisten, tidak konsisten, kemudian bisakah dibuat model-model teori baru. Tidak apa-apa aja kita bisa membuat hipotesis-hipotesis yang bisa uji sendiri seperti itu.
Lalu secara metodologis, Bahwa secara metodologis tentu memerlukan pendekatan yang lintas, lintas, lintas disiplin. awak Dengan lintas seperti itu, kita akan bisa melihat, memandang itu mungkin kalau dulu pandangannya ya hanya beberapa sudut pandang, nah sekarang sudah mulai melihat lebih banyak sudut pandang yang bisa didekati. Tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian melakukan banyak cermin, cermin sana, cermin sini untuk membuat apa sudut pandangnya. Nggak apa-apa ya. Kalau selama itu dalam konsep saja boleh saja melihat sudut pandang ini, sudut pandang ini, sudut pandang ini, eh, dan seperti apa, tidak masalah dalam membangun, dalam mendalami suatu permasalahan. Dilihat dari sini, dilihat dari sini, pendekatan dari sini dan terusnya seterusnya. Nah itu yang harus kita lakukan sewaktu kita memahami nilai-nilai yang akan dikembangkan seperti itu. Nah, kalau kalau mungkin kita sedikit identifikasi lah kedalaman permasalahan yang mungkin menjadi predikat Bapak Ibu ke depan dari aspek dan dari indikatornya misalnya. Nah, yang pertama sisi-sisi konsep, konsep yang dipikirkan, yang Bapak Ibu mau pikirkan konseptual. Jadi bukan masalah praktis ya. Nah, bukan masalah praktis berarti artinya kita paham betul kalau masalah praktis itu kan kejadian jadi bagaimana cara mengatasi sementara. Ya, bukan masalah. Jadi kalau masalah praktis itu mengatasinya itu sesaat untuk apa namanya bukan penyelesaian yang menyeluruh. Sehingga kalau kalau misalnya contoh seperti ini ada kebakaran nih. Nah, kebakaran perumahan dan lain sebagainya ya hanya yang terdampak langsung diberi bantuan. Itu kan masalah praktis untuk menyelesaikan sementara. Jadi tidak komprehensif menyelesaikan sehingga apa akar permasalahan kita kita kuasai dengan baik. Jadi sekali lagi intinya konsepnya itu bukan masalah praktis. Kemudian secara teori, secara teori tentu ada kerangka pikir yang baru yang kita inginkan. Nah, belajar membuat teori ini tentu ya seperti yang saya sampaikan. Memang harus mencoba kalau seperti ini teorinya, ada tesis seperti ini, ada pernyataan seperti ini, ada kesimpulan seperti ini, itu harus bisa kita buatkan kerangka pikirnya. Kalau kita modifikasi seperti ini misalnya, bisa tidak teori itu? Nah, sekali lagi, itu harus ada kerangka pikir baru yang harus bisa dielaborasi, disintesiskan. Jadi kalau melihat beberapa konflik, nah ini bisa terjadi Bapak Ibu sekali lagi saya sampaikan dengan literasi yang baik. Literasi yang baik kalau kebetulan kita ini mohon maaf juga apa kelemahan kita saat ini ya eh, kelemahan kita itu mohon maaf ya mungkin tidak semuanya kita kan kesulitan untuk senang membaca buku Pak. Jadi kita ini nah kesulitan untuk senang membaca buku. Jadi misalnya satu hari baca buku yang predikat kita itu di mana apakah terserah sumber yang mana saja untuk menguatkan misalnya. Apalagi kalau sekarang ada chat GPT mudah sekali kan menanyakan apa-apa gitu. Mudah. Nah, tapi kita sendiri bobot membaca kita itu mungkin masih tergolong rendah untuk menguatkan kerangka pikiran teoritis. Jadi kalau literasi rendah itu, kalau misalnya kita kesulitan memang, apakah waktu, apakah memang rasa yang kurang kuat untuk membaca, maka memang salah satu yang bagus juga mendengarkan. Bisa banyak mengikuti webinar kah, apakah gitu ya, atau diskusi kah, yang sifatnya itu uh, memberi semangat untuk menguatkan pengetahuan. Sebab kalau misalnya sifat literasi membaca rendah, tentu diimbangi dengan mendengar, banyak mendengar, banyak diskusi. Bahkan kalau memang mampu belajar untuk banyak menulis ya, banyak menulis di tingkat apa saja boleh.
menulis. Nah, literasi ini yang menjadi hambatan semua dari kita dengan segala kesibukannya, sehingga misalnya kalau kita tanyakan, kalau kita punya referensi apa untuk menguatkan predikat kita, tentu kita harus kembali pada diri kita. Apakah kita mau menggali? Karena kalau menggali, ya bukan tidak penting kita ada punya chat GPT ya, tapi kan kita perlu referensi yang apa, yang teratur, yang ditulis oleh orang-orang yang memang punya bobot untuk itu. Jadi jadi misalnya suatu saat kita bicara tentang masalah ekologi, kita bicara masalah lingkungan, kita bisa masalah apa saja. Itu kan ada buku-buku textbook yang memang dikarang oleh orang yang punya bobot secara internasional. Bisa di bisa dicari, bisa dicari. Jadi setidak-tidaknya kita punya. Jadi kalau kita cuma mencuplik dari orang di dalam ini, di dalam itu, berarti kita tidak kenal dengan nilai buku itu. Nah, nilai buku itu yang menguatkan pikiran. Jadi waktu kita membaca buku itu, ya mungkin apa namanya menjadi penting. Saya tidak, ini mungkin Pak Santosa tahu saya, dengan uang yang pas-pasan kami di Jogja itu selalu mencari buku. Penuh ruang itu dengan buku, Pak. Tapi zaman dulu kan belum ada teknologi seperti sekarang, informasi yang terbuka. Mencari apa saja sulit kalau dulu itu. Selalu fotokopi dan buku apa saja yang mana kita fotokopi, kita jadikan buku referensi. Nah, apa namanya? Nah, sekarang memang itu harus harus diambil langkah-langkah untuk mengambil nilai. Karena tidak mungkin kita membangun teori dengan literasi yang rendah. Sekali lagi saya sampaikan. Dengan teori yang kita dapatkan teori untuk menyusun kerangka pikir baru itu tentu banyak hal-hal, ada yang buku menjadi dasar, ada yang buku yang menjadi apa update-nya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau teori ini selesai kita lakukan, maka secara metodologi itu menjadi kuat. Maka apa namanya metodologi yang kita dalami itu dasarnya kuat. Tapi kalau teori-teori mulai dari konsep ya, konsep pikiran, kemudian teori itu lemah, pasti metodologi itu lemah. Nah, ini kan terjadi di banyak yang kebetulan kita coba bimbing, kita coba uji. Jadi kalau ditanya dikembalikan itu pasti tidak kembali. Nah, kalau tidak kembali berarti orang tidak paham dia punya predikat. Nah, padahal itu predikat melekat suatu saat menjadi ahli itu dari orang yang punya nilai filosofi dengan nilai seperti itu. Kalau ditanya itu nggak bisa kan berarti kan dipertanyakan. Nah, kemudian, oke. Nah, dengan dasar-dasar konsep, teori, dan metodologis, maka pengetahuan-pengetahuan kita itu menjadi kuat. Menjelaskan posisi pengetahuan, ada dasar rasional yang pasti bisa dikembangkan. Pasti bisa dikembangkan, pasti bisa disalurkan kepada orang lain. Jadi aspek epistemologinya itu kita pegang. Nah, kalau sudah megang itu berarti yang lain terkuasai, konsep jelas, teori jelas, metodologi jelas, sehingga pengetahuan kita itu menyeluruh. Maka setiap apapun yang kita lakukan, nah kita setidak-tidaknya sudah bisa menjelaskan persoalan-persoalan pengetahuan dengan dasar-dasar yang dasar rasional yang kuat seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kira-kira seperti ini kalau kita bicara tentang apa namanya itu mungkin yang bisa membantu, mungkin kemarin sudah di Bapak Ibu cermati, teorinya seperti itu, misalnya kedalaman pengetahuan tentang paradigma, mindset ya, paradigma dan rasionalitas ilmiahnya. Jadi indikator kedalaman, kalau kita bicara kemarin yang tadi saya sampaikan, mulai mulai Bapak apa namanya itu, mulai kita membangun konsep, teori, metodologi, sama kita paham tentang sifat dasar rasional dari pengetahuan,
Maka kedalaman-kedalaman pengetahuan itu sudah mengakar pada predikat kita, pada predikat kita untuk bisa menjelaskan dengan baik persoalan-persoalan yang terkait dengan apa namanya itu nilai-nilai nilai-nilai dari eh, pengetahuan yang tadi bisa kita sampaikan. Bapak Ibu boleh saja dipotong kalau mau ada yang ditanyakan, tidak harus menunggu saya selesai, tidak, karena ini eh, apa sifat kuliah apa namanya doktoral ini karena harus harus kritis, dikritisi, kemudian silahkan diuji gitu, diverifikasi, terserah aja karena apa yang kita sampaikan harus jelas mengandung nilai-nilai akademis yang kuat dan bisa dipahami dengan baik. Boleh Bapak Ibu, jadi belum belum saya habis juga kita bisa kalau kurang jelas itu tanyakan. Nah, tadi digambarkan di dalam kedalaman epistemologi itu ada perumusan masalah. Ternyata perumusan masalah itu menjadi bagian yang paling deskriptif untuk menggambarkan kedalaman-kedalaman daripada nilai pengetahuan yang akan kita kembangkan dalam bentuk apa saja. Ya, tentu kalau di S3 dalam bentuk tulisan-tulisan, bisa dalam disertasi, bisa dalam bentuk publikasi. Kalau publikasi mungkin sepengetahuan saya waktu aturan kurikulum itu kalau kebetulan sudah publikasi di kuartil 2, Q2, nggak usah buat disertasi gitu. Kalau disertasi seingat saya itu boleh publikasi untuk seminar, proposal, nah hasil itu pakai Q4 kalau tidak salah, atau Sinta 3. Dan mungkin ditanyakan ke pengelola ya, saya agak lupa. Kalau tidak Q3, Q4-nya. Kalau Q4 kalau tidak salah. Kemudian dilihat kedalaman teoritis. Tadi saya jelaskan yang teoritis, sintesa dari teori dan celah-celah teoritis itu. Nah, mengkaji lintas bidang. Mencoba aja kalau kebetulan nih, saya misalnya mencontohkan yang paling sederhana. Kalau Bapak Ibu kebetulan hari ini itu apa passionnya atau predikat sementara itu pada aspek-aspek sosial, pada nilai-nilai sosial yang lebih kan tidak salah kalau mencoba mengkaji lintas yang lain. Mengkaji lintas yang lain itu artinya kita belajar tentang lingkungan yang lain. Ada lingkungan sosial ya kita pahami karena passion dan predikat kita mungkin mulai memang ditumbuhkan di sana. Tapi kan tidak salah kalau satu belajar tentang apa? Tentang biofisik. Jadi kita bicara belajar tentang lahan kah, ya kan? Belajar tentang pertanian kah, belajar tentang kehutanan kah. Tidak ada yang salah. Karena lintas itu boleh dilakukan di tempat sekarang Bapak Ibu ngambil nilai itu. Jadi kalau kita passionnya kebetulan misalnya di sosial, sekarang kita mencoba berkolaborasi mengcross ke kehutanan. Kan ada perhutanan sosial, Pak. Misalnya, ada perhutanan sosial yang bagian perhutanan sosial itu adalah paradigma, Pak. Bukan teknis. Nah, teknisnya itu macam-macam. Berarti yang kita sampaikan kalau seperti itu. Silakan Mas Doni kalau mau nanya. Oke, terima kasih, Prof. Izin bertanya. Silakan. Jadi ada salah satu yang Bapak sampaikan terkait kedalaman teori. Itu kan salah satunya ada kita menguji celah terhadap Iya, teori yang sebelumnya. iya, Nah, ini saya di dalam rencana topik disertasi saya itu, saya mengangkat teorinya Ostrom tahun 90.
Ya, terkait CPR atau Common Pool ya. Resources, Hmm. di mana di situ pengo- salah satunya adalah hutan itu kan termasuk sumber daya bersama yang tidak bisa dibatasi, Ya, kemudian pemanfaatan oleh satu pihak akan mengurangi pihak lainnya. ya, Nah, supaya tidak terjadi tragedi of common itu kan harus ada salah satunya adalah kepastian batas kawasan kawasan. hutannya. Ya, Nah, kemudian teori yang lain itu Profesor Simon almarhum tahun 95 juga pembi- menyampaikan, pembimbing saya. dulu dosen saya juga nih Pak, Oh, ada tiga syarat terwujudnya kelestarian hutan, ada tiga, salah satunya adalah kepastian batas kawasan hutan. Nah, ya. saya itu pengen nanti, apakah ini termasuk celah ya, ini membuktikan, itu kan teori itu rentang waktu dulu ya, tahun 90. Ya. Kemudian konteks sekarang, tahun 2025, tentunya dinamikanya kan berbeda. Nah, saya ingin nanti membuktikan apakah teori ini masih relevan nanti dibandingkan dengan variabel kelestarian itu adalah deforestasi. Hmm. Jadi apakah kawasan hutan yang sudah ditata batas, kapan ditata batasnya penetapan, terjadi deforestasi tidak pada saat tersebut nanti dengan melakukan regresi, regresi korelasi, kemudian juga mencari variabel lainnya. Jangan-jangan ternyata ada variabel lain yang dulu belum menjadi isu. Misalnya tata batas waktu itu memang sudah dilaksanakan, ditetapkan dan diakui oleh pihak waktu itu, PTB Ya. waktu itu. Nah, sekarang kan dinamika masyarakatnya berubah. Barangkali ada tekanan ekonomi, ketersediaan lahan, kemudian aksesabilitas. Nah, nanti akan mencari juga variabel itu. Nah, ini apakah nanti ini bisa masuk dalam konteks yang Bapak jelaskan tadi ya? Itu nanti bisa menjadi satu novelty-nya untuk membangun kerangka teoritis maupun konseptual di dalam penyusunan disertasi. Demikian, Prof. Terima kasih. Mohon tanggapannya. Masih, Pak Doni. Saya kira apa namanya pandangan yang luar biasa bagus. Nah, ya, saya kira semua itu dimungkinkan. Hanya kan dinamikanya kan karena waktu ke waktu itu selalu berubah. Hutan itu kalau kita lihat sejarahnya baik di Jawa, di luar Jawa itu kita perhatikan sedikit saya kembali ke sejarah ya Pak Doni. Sejarah tentang kelola kita itu. Kalau kita bicara apa dosen kita ya, Prof. Simon itu misalnya, dia mengatakan ada tiga paradigma yang apa dianut dalam kelola hutan. Kalau boleh dikatakannya zaman 70 tambah 90 itu kita bicara tentang walaupun sudah ada manajemennya, tapi paradigmanya, mindsetnya itu timber extraction, menambang, Mas, menambang, menambang itu artinya aspek kelestarian itu hampir tidak tersentuh. Ya, bisa kita rasakan. Jadi 70 ke 90 itu kita tahun 90 kita mengalami waktu itu kekurangan apa? Standing stock. Kita mengalami kekurangan kayu. Kan aneh, daerah atau hutan yang banyak begini kok kekurangan kayu. Lalu mulai 90 itu pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menguatkan hutan tanaman. Tapi kan tidak gampang, sekali lagi tidak gampang menanam karena hutan itu kalau kita perspektif kita punya daur, punya siklus yang panjang untuk dikelola. Ya minimal misalnya kalau jenis-jenis yang cepat tumbuh ya, yang tumbuh yang untuk kebutuhan-kebutuhan pulp dan kertas misalnya 6 7 tahun. Ya. Tapi kalau untuk pertungangan nggak bisa. Pertungangan itu minimal 20 tahun misalnya karena memang kebutuhannya itu. Apalagi jati ya, nggak bisa. Nah, saya kembali ke apa yang Pak Doni sampaikan. Kita lihat dalam dinamika. Kalau kita bicara tentang asas kelestarian hutan. Kelestarian hutan berarti juga termasuk kelestarian sumber dayanya, kelestarian ekosistemnya. Apa Pak yang dinamika yang paling utama kita di hutan? Batas, ya, kejelasan batas itu kalau di Jawa itu karena disusun oleh Belanda. Belanda. Nah, kemudian waktu itu sejarah itu mengatakan batas itu waktu itu memang karena tekanan penduduk yang berkurang tidak banyak. Kemudian juga karena sifat penjajah ya orang nggak berani. Kalau sudah dibatasi seperti di Jawa termasuk mungkin sebagian Sumatera,
terutama Jawa lah, itu batas-batas itu sudah sangat definitif dan sudah diakui semua pihak. Jadi kalau kita bicara misalnya tentang batas, dulu itu semua pihak itu setuju dan tahu persis batas itu. Sampai pada kadastar yang paling kecil seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat apa namanya keadaan seperti itu sampai sekarang toh masih, tapi kan tekanan makin kuat. Ada saja kejadian yang konflik-konflik yang terjadi di daerah wilayah seperti itu. Nah, kemudian dinamika yang lain bisa saja berbeda kalau di kawasan di luar Jawa. Luar Jawa itu kan eh, untuk pengukuhan kawasan hutan itu memang mengalami banyak masalah dengan berbagai dinamika masyarakat, bahkan bukan masyarakat termasuk berbagai aspek kebijakan yang kurang mendukung dari sisi law enforcement-nya. Jadi kalau kita bicara kelestarian, perubahan tata batas yang dilakukan sekarang sudah bahkan di Kalteng ini sudah hampir selesai ya Pak. Mau diselesaikan kalau di Kalimantan Tengah saya dengar isunya seperti itu apa dengan apa namanya eh, komitmen seperti itu saya bagus. Nah, ada unsur lain Pak Doni yang kita lupa. Kita lupa bahwa kelestarian itu ya batas itu yang dijelaskan secara teori oleh almarhum Prof. Simon, kepastian batas. Satu, kepastian batas. Ya, ada yang lain, Pak. Dua yang lain. Mungkin masih ingat Pak Doni, Bapak. Adalah sifat permudaannya, Pak. Sifat permudahan hutan. Sifat permudahan hutan artinya begini. Kalau kita bicara mulai sifat permudahan hutan, berbeda dengan hutan tanaman. Kalau hutan alam jelas konsepnya, sistemnya jelas. Nah, selama ini apakah data tentang informasi tentang mulai pertumbuhan yang paling kecil dari semai-semai mungkin menjadi pancang, menjadi tiang, menjadi pohon, kemudian menjadi komunitas hutan yang klimaks seperti itu, kemudian lalu ada kelolanya. Nah, itu dinamikanya kan luar biasa berupanya. Ada yang dikelola, ada yang di luar kelola. Artinya ada daerah daerah perizinan, ada yang di luar daerah, ada yang kawasan hutan yang tidak dikelola dengan perizinan, ya masih banyak kan, seperti itu. Lalu ada unsur yang lain selain bagaimana agar apa Pak, kalau kita bicara kelestarian, menebang, mengambil itu harusnya mindsetnya tidak boleh melebihi riapnya, Pak. Tidak boleh melebihi riapnya. Mungkin Bapak Ibu yang lain tidak tahu riap. Riap itu Pak, pertumbuhan Pak, pertumbuhan. Kalau bahasa Kutanan riap lah. Riap, pertumbuhan itu semua pertumbuhan, semua tingkat pertumbuhan. Riapnya seperti apa? Semai harus berapa? Pancang harus berapa? Tiang harus berapa? Pohon harus berapa? Berapa pertumbuhannya? Itu kan tidak boleh diambil melebihi daya tumbuhnya, Pak. Nah, sementara saat ini, nah dinamikanya mungkin Pak Doni bisa pahami bagaimana pemberian izin itu, kemudian ada juga celah-celah yang pinjam pakai sementara di dalam kawasan. Banyak Pak seperti itu. Nah, dua hal saja, misalnya dua hal saja tentang perspektif kepastian batas, oke, kepastian batas silakan. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah dinamika tekanan penduduk, Pak. Kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, tiga hal itu yang menjelaskan beliau eh, menjadi penting kalau kita bicara tentang kulit. Nah, sekarang kalau itu mau dijadikan objeknya kan boleh, Pak. Bagian dari satu saja, Pak. Satu yang dikuatkan itu terkait dengan penguatan tata batas ya, sampai di pihak-pihak yang. Tapi kan bobot-bobot itu harus lintas, Pak, ke dalam teorinya. Tidak cukup hanya dari sisi pandangan-pandangan hukum. Pandangan hukum tentang tata batas. Tidak cukup. Nah, kemudian ada tentang teori-teori masyarakat hutan. Itu harus kan masyarakat ekologi hutan. Itu harus dipelajari untuk menilai dinamika-dinamika yang terjadi pada khususnya pada hutan alam, Pak. Kemudian ada dinamika sosial yang terkait dengan apa
penguatan tentang batas. Nah, kalau memang hal itu mau dikembangkan, saya kira bagian yang sangat bagus. Tapi tentu teorinya harus dalam, Pak. Teori kalau yang dibutuhkan, karena kita perlu perspektif yang sama, tentu bobot-bobot nilai sosial harus kuat, Pak. Karena itu perspektifnya adalah perkembangan-perkembangan yang paling dinamis di dalam pembangunan hutan. Kalau tekanan-tekanan nilai sosial yang selama ini mungkin kurang kita perhatikan atau bahkan terabaikan, maka itu menjadi penting sebagai bagian dari yang harus ditentukan. Karena kalau nilai sosial yang teori nilai sosial, kedalaman teori tentang sosial ini tidak kita libatkan di dalam perspektif untuk tata batas, untuk pembatasan kawasan hutan itu, maka agak kesulitan. Saya kira banyak kesulitan pengembangan-pengembangan pembangunan kehutanan kita itu. Karena hutan, walaupun menurut sejarahnya itu tidak pernah lepas dari apa? Dari masyarakat, Pak. Masyarakat itu dari turun temurun selalu berinteraksi dengan hutan, dengan keadaan dan sejarahnya, dengan segala kearifannya. Nah, sekarang banyak dinamika yang terjadi, bisa kita lihat ya, banyak apa namanya kebijakan-kebijakan yang di luar kontrol. Mungkin Pak Doni lebih tahu. Kita bicara yang keterlanjuran, ya keterlanjuran itu mungkin saya perlu sampaikan di sini. Bagaimana kita sulitnya mengatasi orang yang terlanjur itu, karena kejadiannya itu sudah sekarang dinilai sekarang gitu, Pak. Tapi kan harus harus dipastikan kan, Pak, mau di enklave harus seperti apa tuh. Jadi ini sekali lagi boleh, Pak, bisa dilakukan itu, tapi tidak cukup perspektifnya dari aspek-aspek yang dikaji saat ini oleh planologi ya, BPKH terutama terkait dengan batas yang jelas, batas yang definitif seperti itu. Maka satuan-satuan yang lain harus muncul, Pak. Satuan yang lain yang harus disintesa. Jadi dari tesis-tesis yang Bapak baca, dari tesis-tesis ada antitesisnya di tempat Bapak itu pasti ada antitesisnya seperti ini. Kalau dibuat tesis seperti ini, antitesis seperti ini, ada beberapa tinjauan. Minimal dibutuhkan 3 perspektif, Pak, untuk melihat bahwa kita membutuhkan batas-batas yang definitif dan diakui semua pihak. Nah, stakeholder seperti ini ya, yang harus, ya tidak semuanya Pak, tidak semuanya harus, tapi bagian mana yang menjadi predikat Pak Doni untuk mengurangi biasnya, Pak, untuk mengurangi bias tentang tata batas. Kita tidak bicara teknis, Pak, karena kalau teknis itu sudah dikuasai semuanya. Mungkin bisa dari aspek aturan dan kebijakan, kemudian banyak perspektif yang bisa diambil terkait dengan aspek sosial masyarakat yang bisa kita lakukan, meniru, kalau mungkin meniru sejarah bagaimana tata batas di Jawa itu, bagaimana dulu orang kok bisa sepakat. Gitu. Kira-kira itu yang bisa jelaskan sedikit Pak Doni. Oke, baik, terima kasih, Prof. Jadi, dari 3 syarat kelestarian itu bisa saya ambil satu aja, Prof, ya? Tidak harus tiga-tiganya, ya? Harus, karena kan yang kita kuatkan itu aspek batas, aspek Ya. legalitas batas kawasan. Kalau kita legalitas batas kawasan, yang kita bicarakan itu adalah kepercayaan semua orang pada batas itu, Pak. Bagaimana batas itu menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat, terutama masyarakat. Dan tentu negara berkeinginan bahwa hutan lestari isinya tentu regenerasinya tidak terganggu. Kalau kita batasin masyarakat tidak selesai, konfliknya muncul, regenerasi hutannya tidak jalan, Pak. Alam itu tidak jalan. Semua panjang tiang pohon itu dan segala aspek ekosistemnya itu akan kuat ditekan. Nah, itu. Kira-kira begitu, Pak. Dan terima kasih. Ya, siap. Terima kasih, Prof, penjelasannya. Ya, baik. Baik. Silakan kalau ada lagi sebelum saya lanjut nih.
Izin, Prof. Ya, silakan, silakan. Silakan, Pak. Kalau tata batas itu ternyata masih banyak hak-hak masyarakat masuk di dalam kawasan hutan, tidak diinklap, itu apa memiliki legalitasnya, Prof? Apa telah memenuhi ketentuan, Prof? Terima kasih, Prof. Baik, Pak Taufik. Ya, saya kira ya yang kita butuhkan itu kan sebenarnya ada kesepahaman stakeholder, Pak, terutama masyarakat ya, di dalam setiap berita acara yang dibuat dalam tata batas. Nah, saya kembali saya sampaikan bagaimana zaman Belanda, ya. Tapi zaman Belanda tata batas kan memang tetap melibatkan masyarakat waktu itu. Hanya tekanan masyarakat terhadap hutan itu tidak kuat karena memang kebutuhan tidak banyak untuk masyarakat waktu masih tercukupi dari kebutuhan di desanya. Tapi sekarang kan tidak. Bukan masyarakat yang di situ saja, mungkin masyarakat yang di ring berapa juga ikut ke sana. Jadi bukan masyarakat yang ada di sana. Nah, sekali lagi kita sampaikan sebaiknya dari perspektif hukum mungkin ya tidak bisa kalau perspektif hukum harus harus ikut aturannya karena sudah ada aturannya, peraturan menteri kah atau peraturan pemerintah kah atau undang-undang yang mengatur tentang tata batas. Begitulah sifat hukum itu, Pak. Tapi kan tentu sifat hukum itu kan bisa ditinjau dari perspektif kebutuhan-kebutuhan real. Semua punya nilai dan punya hak terhadap, nah misalnya contoh seperti ini. Kalau kita bicara misalnya status kawasan hutan dinilai dari waktu dan sejarahnya. Tentu dia belakangan dengan sifat turun-temurun misalnya dari keberadaan hutan adat misalnya seperti itu atau bahkan hutan masyarakat yang sudah turun-temurun di sana seperti itu. Tapi kan aturan-aturan yang mengatur karena kebutuhan keamanan hutan negara gitu untuk pembangunan lalu muncul peraturan-peraturan yang memang kalau dilihat mengalahkan apa Pak? Mengalahkan masyarakat. Mengalahkan masyarakat itu artinya harus dilakukan tata batas dengan model-model seperti itu misalnya. Nah, kita berkeinginan tentu perspektif daripada kebijakan itu harus punya sinergi yang kuat dengan masyarakat. Karena sekali lagi eh, filosofinya itu, filosofinya itu hutan itu harus dekat dengan masyarakat, harus dekat dengan masyarakat. Karena masyarakat itu sebaiknya menjadi baper untuk kelestarian hutan, Pak. Jadi sekali kalau kita bicara tentang filsafat mengelola hutan, ya, termasuk lingkungannya, tentu masyarakat tidak terpisahkan dengan pembangunan hutan itu sendiri. Nah, nanti mungkin kalau kalau kita apa namanya melaksanakan itu dampaknya loh, dampaknya banyak, dan dampaknya banyak. Bukan berarti legal tidak legal, tapi kan perlu waktu, perlu waktu. Makanya mungkin Pak Doni tadi sudah banyak kalau sebelum tata batas itu sangat banyak rapat-rapat, pendekatan-pendekatan sebelum dilakukan tata batas gitu karena kalau tanpa ada pendekatan apa-apa saya kira nanti banyak persoalan konflik-konflik yang mungkin berlangsung seperti itu ya. Itu yang bisa saya jawab, Pak. Terima kasih, Prof. Oke, sama-sama. Saya lanjutkan ya sedikit. Nah, oke. Jadi ini saya coba buatkan deskripsinya dari kedalaman teoritis tadi, mengkaji teorinya. Nah, di bidang seperti Pak Doni, mohon banyak belajar ilmu sosial, Pak, antropologi. Jadi, jadi, jadi tesis itu dikuatkan dengan apa? Karena kalau begini, kalau kita bicara paham misalnya, bagaimana agar masyarakat itu memelihara hutan, itu nggak gampang, Pak. Untuk merubah paradigma dari antroposentrisme menjadi ekosentrisme, misalnya arahnya. Tidak harus sampai menjadi ekosentrisme, Pak. Moderat saja, bagian moderat saja sudah cukup, Pak. Artinya ada kecenderungan masyarakat untuk
sangat sadar gitu. Sudah cukup Pak. Nggak harus jadi ekosentrisme, nggak juga. Kalau untuk sampai seperti itu kan orang nggak dapat ekonomi nanti. Nggak dapat itu. Jadi ada ke nilai kesetaraan, nilai proporsi yang cukup, misalnya nilai ekonomi dari aspek hutan itu bobotnya berapa persen, kemudian nilai ah, perlindungannya, nilai perlindungan, nilai ekologi, ya, nilai konservasi itu berapa persen. Kemudian ada nilai sosial ekonomi masyarakat itu harus berapa persen. Nah, kalau dulu, mohon maaf ya, paradigma 90, sebelum 90, 70 sampai 90, kan masyarakat itu tertinggal, Pak. Jadi nilai ekonomi hutan itu kuat sekali, sementara nilai lingkungan rendah, maksudnya nilai pikiran untuk memperbaiki lingkungan rendah, nilai untuk meningkatkan masyarakat rendah, Pak. Kalau boleh dikatakan misalnya nilai ini 100%, yang lainnya nol, Pak. Itu kan bukan pembangunan yang optimal, Pak. Tapi pembangunan yang maksimal pada ekonominya, meniadakan lingkungan dan aspek sosial masyarakat. Ini harus proporsional. Jadi kalau kita bicara tadi seperti saya sampaikan dulu, ada paradigma timber extraction, menambang kayu itu ya nebangin aja, nggak tahu apa-apa. Jadi nilai sosialnya rendah, hampir nggak ada, nilai lingkungan rendah. Sekarang ada paradigma dulu berubah menjadi timber management. Timber management itu orang yang juga mikir kayunya, Pak. Jadi dari orang nanam, memelihara, tebang, jual. Orang nggak juga mikir tentang masyarakat di sekitarnya. Kemudian lalu sekarang muncul paradigma social forestry. Berharap bahwa proporsi masyarakat dan lingkungan itu lebih tinggi nilainya, apa namanya, setara, bukan bukan menyamai. Kalau misalnya harus ada perizinan di suatu perusahaan yang diizinkan untuk mengelola hutan, nilai ekonomi kita harapkan ya boleh, jangan 100% lah, ya 60, 70, tapi kan nilai sosial, nilai lingkungan itu kan mestinya adalah 30, 40% di situ kan, supaya terjadi pembangunan yang optimal. Artinya seperti itu. Ya. Oke, kemudian kita bicara tentang kedalaman konseptual. Nah, jadi Bapak Ibu semua, bagaimana menanya pada diri sendiri tentang apa predikat yang mau dikembangkan. Akar persoalan yang paling mendasar tadi, contoh dari Pak Doni tentang tata batas, pastian batas kawasan. Akar persoalannya apa, Pak? Kalau mau dikembangkan konsep baru seperti apa? Kan namanya penelitian boleh aja, Pak Doni. Dengan asumsi baru, dengan teori baru satu saat ya. Kita mengembangkan modelnya, model bagaimana kalau model seperti ini. Nah, silakan dicoba dengan beberapa kajian apa yang sudahkah atau yang sedang berjalankah, seperti itu. Lakukan. Nah, dari kedalaman konsep nih Pak, baru bisa muncul kedalaman metodologi Pak. Jadi nggak ada metodologi itu dalam kalau konsepnya tidak kuat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, tolong sekali lagi, sewaktu bicara tentang predikat untuk menyusun atau menulis apapun, maka perhatikan bahwa sewaktu harus dikuasai pengetahuan teori, lalu mampu menyusun konsep dengan baik, Pak. Sewaktu konsep ini Bapak Ibu kesulitan, secara metodologi juga sulit, Pak. Secara metodologi pasti sulit. Jadi kita akan berada di persimpangan jalan yang nggak tahu ke kiri ke kanan terus. Nah, kalau lama-lama di lampu merah apa ditabrak orang karena sudah hijau, Anda masih di sana. Nah, ini banyak kejadian yang kita bimbing dan kita uji. Jadi banyak kejadian tidak tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak terus Pak, berhenti di lampu merah di pertigaan sehingga lalu banyak kendala yang dihadapi. Nah, sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, agar bisa menikmati itu harus meluangkan waktu untuk meningkatkan literasi Pak. Tidak ada jalan Pak kalau tidak mau meningkatkan literasi.
Nah, kalau kebetulan nih ada beberapa dosen yang kuliah di sini, silakan meningkatkan literasi yang secara teoritis dengan dosen-dosen itulah di situ. Ya, mungkin secara teoritis Bapak dosen-dosen itu banyak membaca. Ya, kemudian kalau Bapak Ibu yang betul bekerja banyak persoalan-persoalan praktis karena memang sistem sudah dilakukan seperti itu. Jadi banyak dengan kombinasi di kelas bisa banyak diskusi, Pak, bisa membuat rancangan. Ya, ada kelas yang membuat rancangan, Pak, rancangan untuk membuat masing-masing predikat, predikat riset, predikat ilmu. Nah, itu membantu. Jadi kelas itu jangan dibiarkan kelas itu hilang. Nah, kebetulan nih kelasnya baru 18 orang banyak ini. Nah, minta tolong yang dengan Pak dosen-dosen dan ibu-ibu dosen yang kebetulan mungkin mohon maaf ya, saya tidak mengatakan lebih banyak membaca karena memang kebutuhan untuk mengajar. Pak Santosa nih, Bu Revi, ya, misalnya Pak Sampang itu kan banyak referensi yang bisa ditanyakan secara teoritis, tapi lalu dikombinasi dengan pemahaman-pemahaman praktik yang selama ini Bapak Ibu lakukan kesehariannya di bidang masing-masing. Nah, kalau sudah metodologis itu kita bisa rancang dengan baik, dengan kedalaman, Pak, tentu harus dikaitkan dengan apa? Dengan konteks-konteks yang relevan. Konteksnya apa nih? Apakah yang lokal saja, apa mau mengglobal? Jadi terserah. Nah, disesuaikan, Pak. Disesuaikan dengan apa? Kita tidak berharap juga yang wah-wah, tapi disesuaikan dengan waktu, disesuaikan dengan biaya, Pak. Disesuaikan dengan kemampuan keilmuan maksudnya. Ada sekali lagi. Baik, ada pertanyaan? Saya mau lanjutkan. Izin, izin Ya. Pak. Silakan. Pak Karna. Ya, Baik, ini Pak Zainal. sekedar ini aja Pak karena sharing. Mungkin saya ini kan tadi sudah mendengarkan, tadi beberapa juga dari yang lain, teman-teman yang lain juga sudah menanyakan tentang rencana-rencana proposal, mungkin seperti itu kan. Jadi kan sini saya tadi sudah mendengarkan juga saya juga tertarik juga ini tentang mungkin di kantor juga kan Pak tentang perhutanan sosial itu. Ya. Jadi tren sekarang kan perhutanan sosial. Jadi di sini kemarin itu kan dari segi eh, kita mengangkat dari persepsi masyarakat tentang perhutanan sosial itu sendiri. Tapi di sini saya mengangkatnya dari sistem yang digunakan, misalkan penerapan eh, sistem agronya, Pak, agroforestry-nya di PS, dalam Ya. kawasan PS itu. Nah, jadi di situ saya ini masih gini, untuk dari ekologinya, apakah nanti kita memang mengambil data teknis, misalkan seperti data primer tentang eh, penerapan sistem agroforestry itu, misalkan dari Tunggu, tunggu. eh, tanahnya, atau apakah dengan penerapan itu nanti ekologi itu arahnya kemana, Pak? Suaranya Menurut bangun, Pak. Pak Karna, ekologinya apakah persepsi saja atau memang kita yang ada beberapa sampel dari masyarakat yang sudah menerapkan agroforestry itu, saya ngambil kayak gitu sampelnya seperti itu, Pak. Ini saya mumpung ada Pak Karna nih. Jadi saya ini kan ada beberapa disertasi Di yang saya mana baca kuncinya? kemarin. Itu saya lihat Loh, yang bawa cuma siapa? dia korelasinya itu persepsi itu, Pak. Maksudnya Eh, dari ekologinya itu apakah dalam umpamanya dalam suatu sistem A yang sudah diterapkan itu apakah sudah pernah terjadi ini, gini pertanyaannya seperti itu kepada masyarakat, bukan kita sebagai peneliti itu ngambil
apa dijadikan anunya sebagai sampelnya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Mbak Indah masih. Wah, ini mau langsung jadi Mbak Indah nih. Oke. Baik, kita bicara, kalau kita bicara social forestry, kita kan bicara mindsetnya, paradigmanya. Paradigma social forestry itu sebenarnya menghendaki pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan. Pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan itu dengan lebih mengutamakan dari perspektif masyarakat, social forestry. Jadi social forestry itu adalah paradigmanya, paradigma, jadi mindsetnya. Jadi bukan apa namanya. Nah, bentuk-bentuk tadi, salah satu bentuknya tadi contohnya agroforestry, agroforestry. Sebelum ke objeknya, kita dalami dulu tentang perspektif social forestry. Dikatakan social forestry karena tadi sejarahnya itu Mbak Indah, Mbak Indah, Mbak Indah ini karena kehutanan, jadi saya bicara kehutanan. Tadi sudah saya sampaikan, ada yang bicara timber extractor, melulu memikirkan mengeksploitasi kayu, mengeksploitasi tegakan, tanpa berpikir tentang regenerasi, tentang kelestarian. Lalu ada yang berpikir tentang sama timber manajemen. Bicara timber manajemen itu hanya mengelola kayunya aja, mengelola kayunya. Ketinggalan, tadi kan saya katakan ketinggalan nilai lingkungan dan sosial. Makanya lo kemudian eh, kita bicara dulu zamannya apa, ada tahun 78 waktu dicanangkan Forest for People, hutan untuk masyarakat, tahun 78 itu. Makanya di situ berkembang teori-teori yang menjelaskan persoalan-persoalan bahwa masyarakat itu harus terlibat di dalam kelola hutan. Ya, saya berikan pandangan perspektifnya dulu sebelum nanti masuk ke teknis, Bu Enda. Jadi apakah yang mau ngambil ini, mau ngambil itu nanti ya. Karena kita bicara masalahnya dulu. Saya kembali ke persoalan kita kuliah ini. Sebelum nanti kita diskusi tentang teknis, metodologis teknis ya, analisis. Nah, kita selesaikan masalah perspektif dari social forestry. Social forestry itu menghendaki tadi bahwa dalam kelola hutan itu maka masyarakat itu langsung menjadi apa? Menjadi subjek, baik, baik. Menjadi subjek, bukan objek. Saya jelaskan. Nah, selama ini mohon maaf ya apa yang dilakukan kita selama ini eh, apakah terkait dengan kelola hutan yang dapat izin maupun yang dilaksanakan langsung oleh kementerian misalnya oleh BPDAS, BPKH, atau Dinas Kehutanan, itu kan masyarakat, mohon maaf, ini masih terbatas pada pada sebagai sebagai objeknya, sebagai objek, bukan sebagai subjek dalam rencana kelola. Nah, sekarang kalau kita bicara perspektif seperti itu, Masih ada. maka derajat derajat masyarakat itu dalam social forestry harus naik, harus naik. Dia setara menjadi stakeholder, jadi stakeholder yang sebagai subjek gitu, terlibat dalam dalam melakukan membuat model-model kelola. Nah, kalau kalau tadi Mbak Mbak Indah bicara tentang apa yang harus diambil, nah sekarang masalahnya yang mana mau didalami? Masalah yang mau didalami dulu. Ya, nggak usah jangan dangkal. Kalau dangkal kan deskriptif ini saya sampaikan seperti ini. Atau yang sedang. Yang mendalam itu sekarang dilihat perspektifnya. Perspektif kelolanya, manajemennya kan? Ya kan? Manajemen itu artinya bagaimana kita membangun model manajemen dengan perspektif bahwa masyarakat itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Nah, di situ kuncinya untuk memperdalam social forestry. Jadi jangan sampai social forestry itu
model manajemen yang dikembangkan itu tidak berbasis itu artinya basisnya namanya social forestry. Paradigmanya itu berarti menghendaki bahwa nilai-nilai sosial itu, nilai sosial ekonomi masyarakat, nilai sosial kearifan lokal dan lain sebagainya itu muncul lebih kuat dalam perspektif kelolanya untuk melestarikan hutan-hutan yang karena sosial forest itu ada yang di dalam kawasan hutan negara, ya kan? Ada misalnya boleh saja di hutan desa, dan kemasyarakatan dan sebagainya. Nah, silakan contohnya itu diambil dari wilayah yang mana itu nanti. Tapi harusnya kan mencoba dulu Mbak Indah ini sebagai ahli manajemen yang suatu saat mengelola dengan dasar kekuatan masyarakat. Kan begitu dulu, Mbak Indah. Oke, saya akan membuat model model kelola agroforestry. Yang agroforestry itu contoh kerja dari social forestry. Contohnya, kan banyak model-model lain. Modelnya bisa dikembangkan sendiri. Tapi yang paling penting, yang paling inti adalah di dalam skema model yang mau dikembangkan, model manajemen, model kelola yang mau dikembangkan itu masyarakat itu stakeholder yang kuat. Masyarakat apakah bentuknya kelembagaan apa apa itu hal teknis lainnya. Tapi kan sudah dikoridorkan esensinya itu, substansinya itu adalah apa? Model kelola yang berbasis masyarakat. Nah, ada banyak contoh yang mungkin bisa dibaca kalau nanti saya pinjamkan buku Prof. Simon tentang pengelolaan hutan jati berbasis masyarakat. Ada bukunya, pengelolaan hutan jati optimal. Nah, contohnya di hutan jati itu. Nah, nanti bisa diterapkan di hutan alam seperti kita ini bisa dijalankan. Jadi nggak usah, bukan nggak boleh menanyakan apa yang diambil dulu. Memang mungkin jangan ke situ dulu, Mbak Indah. Nanti nanti bingung sendiri karena guidance untuk sampai di ruang manajemen belum belum sampai. Nah, silakan dulu nanti didalami model manajemen apa yang mau dikembangkan yang basis masyarakat itu menjadi subjek. Kira-kira gitu, Mbak Indah. Terima kasih. Ya Pak, makasih banyak Pak. Ini Ya, pencerahan juga Pak. Kemarin juga muter-muter, jadi ini, jadi nanti bukannya desain agronya, tapi nanti mendesain bagaimana manajemen ya, ya, pengelolaan itu berbasis masyarakat, yang mana poin penting itu masyarakat yang menjadi subjek. pelaku utama dan Ya, bagian pelaku. pelaku untuk manage daerah, Ya, misalnya perhutanan sosial yang dia terima ya. kayak gitu. Apakah nanti Kalau ya, melibatkan, betul eh, betul. apakah itu nanti melibatkan kearifan lokal mereka untuk dalam manage-nya seperti itu. Kalau Itu dalam ini mungkin kering, poin Pak. poin pertama sesuai dengan Tapi yang ini aja. keseharian mereka sehingga tidak ada tekanan Betul, dari pemerintah untuk betul, mengintervensi apa yang harus dilakukan seperti itu, Pak. betul. Nanti Kita hanya bentuknya. sebagai support, Ya, kita kan supporting, ya. mengambil saja. Nah, Jadi jadi lebih banyak mungkin nanti di situ nanti, kepada kemandirian masyarakat. Arahnya ke sana. ya Pak. Arahnya. Jadi bobotnya itu lebih besar kepada kemandirian masyarakat. Nanti silakan didesain dulu, Mbak Endang. Oke, Mbak oke, Indah, Mbak Indah, desain dulu Pak. pikiran membangun konsepnya itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa jangan lupa, sekali lagi jangan shortcut ya, jangan motong. Kalau motong pasti nanti bermasalah waktu nyusul, Ya, pasti bermasalah. Jadi konsepnya harus jelas. Secara pengetahuan pelajari dulu tentang yang terkait dengan manajemen. sosial forestry pelajari. Kemudian teorinya seperti apa sih? Teori di mana boleh, yang di luar kah, yang di dalam kah? Ya kalau perlu yang di Indonesia saja pelajari. Tapi mungkin ada negara tetangga Thailand misalnya, ya kan dibaca bagaimana teori-teori di sana, konsepnya. Kemudian lalu kita menyusun konsepnya seperti apa nih. Nah, setelah konsep itu baru kita bicara caranya, caranya. Tadi Mbak Ina sudah sampai ke cara, nggak bisa kita motong seperti itu. Jadi Ya, silakan pengetahuannya diperdalam, lalu teori-teori dikumpulkan untuk dibuat sintesanya
Lalu ada kedalaman konsep yang sudah bisa diukur. Ya, kedalaman sebagai calon doktor nih, nilai ilmu, nilai filsafatnya di mana. Lalu baru masuk ke cara. Nah, cara akan terukur sewaktu konsepnya jelas. Nah, konsepnya jelas. Nanti kita akan belajar tentang bagaimana menyusun flowchart konseptual. Nah, flowchart konseptual itu penting bicara Mas, sistem. halo, halo, Ya, silakan. Ya, Pak Taufik. izin Prof. Itu ada ketentuan yang sekarang ini lagi bergulir. Kawasan hutan meskipun dia sudah terbit HGI, tetap dianggap tidak mempunyai izin yang sah menurut hukum. Ini gimana tuh Prof caranya, Prof? Jadi bisa diulang, saya kurang benar. Bisa Itu diulang. Prof. Ya. Itu ada sekarang ini lagi viral dan lagi terjadi di lapangan. Itu pengusaha-pengusaha kebun yang telah memiliki izin Iya. hak guna usaha, tapi tetap dinyatakan tidak memiliki izin yang sah menurut hukum. Gimana Prof? Itu, Prof? Berat ini. Pak Taufik ini berat. Halo, Prof. Sedikit. Ya, ya. Oke. Ya, kami pernah membantu beberapa kali ya dari tahun 2018 sampai terakhir tahun 2022, maksudnya 2023 tentang keterlanjuran. Keterlanjuran itu karena apa namanya perizinan apa perkebunan besar itu secara hukum kan ada dasar hukumnya, Pak Taufik. Ya, Dasar Pak. hukumnya karena ada izinnya dulu kan, izinnya itu kan zaman otonomi daerah, mulai dari bupati dulu bisa memberikan dengan pertik dari dinas kehutanan sampai ke kementerian. Nah, kemudian keterlanjuran itu kan dievaluasi, direview oleh kementerian bahwa itu secara hukum melanggar. Kalau tidak salah seperti itu, maka lalu carikan solusinya. Nah, solusinya itu kemudian direview semua yang hagio itu. Trennya sudah lama itu, Pak. Bukan sekarang aja, sudah lama. Tapi yang sekarang itu kan sedang dicarikan caranya. Caranya dicarikan caranya udah dalam jangka yang udah 5 tahunan lebih nih, dicarikan caranya. Karena kalau orang sudah hamil, bahkan sudah melahirkan, ya artinya sawitnya sudah berubah, sudah produksi itu. Baru dari sisi hukum kemudian menjadi permasalahan sekarang. Nah, itu kan saya sendiri tentu tidak banyak menguasai, saya terbuka atau sisi hukum saya tidak banyak menguasai itu, tapi sedikit pandangan-pandangan itu apa namanya dikaji ulang untuk mencari jalan keluar itu sampai di tingkat kementerian. Saya kira antar sektor antar kementerian sudah melakukan upaya-upaya yang seperti itu. Kemarin apa namanya solusinya kalau yang misalnya ada yang sifatnya tukar guling yang sudah keterlanjuran, apa yang memperbaiki daerah-daerah yang kawasan yang kemarin misalnya berstatus hutan produksi yang bisa dikonversi, harus memperbaiki seluas yang sudah terlanjur apa eh, diadakan ditanami sudah produksi. Nah, kemudian diganti seluas itu pada hutan, apa hutan produksi yang bisa dikonversi untuk ditingkatkan menjadi hutan produksi statusnya. Jadi bagaimana? Saya tidak tahu apakah yang dulu kita pernah rekomendasikan itu sudah dilakukan oleh pemegang izin kebun untuk melakukan perbaikan perbaikan atau rehabilitasi apapun namanya di daerah-daerah hutan-hutan yang kemarin berstatus di bawah ya. Kemudian harus tingkatkan menjadi statusnya menjadi hutan produksi. Nah, saya tidak tahu sampai sekarang karena sudah lama tidak mengikuti perkembangan yang dilakukan oleh apa perusahaan perkebunan terhadap apa yang diberikan.
Saya mungkin tidak bisa menjawab lengkap Pak Taufik, dan saya dari sisi hukum itu tidak menguasai, terbuka saja. Yang saya tahu seperti itu, bahwa ada kewajiban dari pemegang kebun yang terlanjur itu untuk memperbaiki daerah kawasan hutan yang berstatus misalnya hutan produksi yang bisa dikonversi, agar diperbaiki, dipelihara, ditingkatkan, dikayakan untuk menjadi statusnya diukur kembali oleh kementerian untuk menjadi hutan yang berstatus hutan produksi misalnya. Seperti itu. Itu Pak Taufik, sementara bisa yang bisa saya jawab. Mohon maaf nih kalau tidak Makasih, Prof. tidak apa. Izin, Silakan Pak Junaidi. terima kasih Pak. Dari yang dijelaskan tadi sama pertanyaan teman-teman tadi Pak, membantu kami lagi untuk mengetahui apa yang kami teliti ini. Saya tidak membahas tentang penelitian saya atau apa, tapi mindset saya terbuka kembali. Yang saya sangat khawatirkan itu sekarang yang apa yang dijelaskan Bapak sekarang itu ya, kita karena apa namanya itu untuk mengetahui kedalaman apa yang kita teliti tersebut. Seperti itu. Tadi ada pertanyaan Pak Doni, bukan pertanyaannya ya, dia tadi penelitian dokter sebelumnya di tahun 92, kemudian kita perbarui gitu ya. Saya mikir tuh, kalau dokter-dokter sebelumnya tahun-tahun dulu kan masih terbatas gitu ya Pak. Pak. Jadi batasan mereka tuh apa seperti dulu seperti itu. Jadi dengan apa yang dijelaskan Bapak ini membuka pikiran saya kembali itu ya. Karena di sini dibuatkan tentang tingkat analisis. Ini yang saya sangat khawatirkan. Tapi di sini alhamdulillah nih ada contoh rumusan permasalahan apa sebagainya itu. Jadi yang sangat tinggi dari permukaan, rendah, sedang sampai yang mendalam ini, Pak. Ya. Jadi kita itu sekarang itu belajar menilai diri kita sendiri, seperti itu. Ya, Pikiran ya, saya seperti itu. ya, ya, betul. Sekarang seperti itu. Jadi yang udah saya pelajari ini yang sedangkan menilai diri sendiri itu sangat sulit kayak seperti ya. Tapi Ya, apa yang dijelaskan dari Bapak Dokter tadi itu kita harus banyak membaca, diskusi, kemudian menulis ya terakhir seperti itu. Mungkin kalau kami ini di tingkat kami ini semoga kami itu harus banyak diskusi ya seperti itu ya mungkin sarannya seperti itu Pak Dok. betul, Mungkin betul. saya bukan pertanyaan cuman minta apa namanya itu apa ya konsep-konsepnya gimana kami itu supaya dapat mendapatkan suatu hasil penelitian itu yang benar-benar mendalam seperti itu Pak. Betul. Kemudian ini kan ada istilah itu kan rendah, sedang, mendalam tuh ya tentang cara analisis seperti itu. Apakah ada lebih tinggi lagi Pak? Itu Pak, ada lebih mendalam sangat itu apakah itu sudah dikategorikan profesor gitu tuh Pak? Itu. Makasih. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Ya, apa namanya? Ini anu saja Pak, ilustrasi, nggak harus seperti ini. Ini ilustrasi itu saya mencoba menggambarkan sesederhana mungkin yang bisa dipahami bersama gitu ya. Kalau yang teori-teori yang saya contoh ini mungkin terlalu letterlik, tidak tidak harus seperti itu. Tapi saya dengan membimbing misalnya dengan adik-adik, anak-anak yang S1 itu tentu apa saya misalnya dengan Pak Santosa, Bu Reri, di situ ada Pak Sambang yang dosen itu, atau ibu-ibu lain yang dosen. Kita tahu karena patokannya itu ada kurikulum Pak Junedi, ada kurikulum. Kurikulum itu dia berada pada level level 6 kalau S1. Level 6 itu artinya cukup hanya menggambarkan pada variabel tunggal. Misalnya gini, contohnya misalnya mengukur tujuan penelitian misalnya mengukur variasi kedalaman tanah gambut. Cukup sudah di situ aja Pak. Nanti kan hasilnya adalah bisa menggambarkan Kedalaman. profil Pak, profil kedalaman gambut. Cukup sudah Pak. Nah, itu contoh sederhana D1 cukup sampai di situ. Jadi kita nggak boleh nuntut yang melebihi dia meloncat ke S2 nanti nggak selesai. Bikin orang stres.
Nanti kalau 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 yang sama seperti Bapak, jangan kalau sudah sampai di sini, jangan yang mau lebih dalam seperti guru besar, Pak. Nanti kan nggak selesai. Betul, betul, Pak. Betul, Pak. Nanti itu nggak selesai. Nah, sekarang misalnya di S2 itu kita mencoba antar proses. Lah. Antar proses itu boleh dua, Pak. Kalau tadi saya sebutkan S1 itu bisa menggambarkan, mendeskripsikan tentang profil kedalaman tanah gambut, tanah organik. Lalu terkait dengan apa? Misalnya terkait dengan S2-nya apa? Mm-mm. Terkait dengan hubungannya dengan apa? Distribusi untuk tanaman, misalnya. Mm-mm. Apakah untuk tanaman hutan, apakah untuk tanaman kebun, apakah khusus hortikultura, misalnya sayur mayur gitu, atau apa yang terkait. Jadi ada dua apa parameter yang bisa kita gunakan di sana untuk melihat bagaimana hubungan misalnya profil yang seperti ini dengan tanaman jagung, Betul. dengan tanaman jagung, dengan tanaman apa gitu ya, misalnya di Mm-mm. Kalambangan Pak, misalnya. Kan sudah cukup aja Pak, seperti itu. Ini kan supaya nggak sampai kalau mau ditambahkan nanti bagaimana sinergi sinergi antara keduanya itu. Berarti kita sudah mulai masuk ke wilayah bukan saja profilnya, tapi kita sudah bicara tentang aspek kesuburan tanahnya, kemudian aspek pemeliharaannya, kemudian juga terkait dengan aspek sistem pertumbuhan dari apa yang diuji di sana. Mungkin S2-nya seperti itu cukup, Pak. Nah, kalau S3, apa, Pak? Terkait dengan apa? Ditambahkan dengan satu parameter lagi. Parameter apa Mm-mm. yang kita mau kita tambahkan. Supaya jangan sampai ya, Mm-mm. jangan sampai menimbulkan trauma ya. Cukup 3 parameter, ditambahkanlah satu parameter lagi yang terkait dengan marketing, Pak. Mm-mm. Misalnya kebetulan Bapak marketing ekonomi. Nah, silakan Pak, bagaimana kaitan-kaitan itu atau dengan karbon kalau misalnya, atau dengan hidrologi, seperti itu Pak. Jadi ketahanan profil gambut seperti ini dengan tanaman, lalu dengan keberlanjutan kesuburan misalnya. Bisa aja Pak, seperti cukup seperti itu Pak. Jadi sudah dokter. Kalau saya tulis seperti itu nanti ya karena mungkin anunya sepertinya interaksi ini kan banyak banyak Pak. Tapi mungkin contoh sederhananya cukup seperti itu nggak apa-apanya. Nah nanti karena Bapak berada di lingkungan maka ada satu variabel yang bisa ditambahkan dan bisa menilai tentang perbaikan kondisi lingkungan. Lalu ada terukur apa yang diukur indeks lingkungannya misalnya apa Pak yang diukur indeks lingkungan apa yang diukur di situ ya, terserah atau indeks pembangunan manusianya Pak IPM-nya misalnya muncul juga di sana kira gitu Pak Junedi jangan Terima aneh ya kasih. ya Sangat teman-teman bapak-bapak terima semuanya kasih, apa Pak. yang saya tulis jangan sampai menyebabkan menyebabkan apa ada rasa rasa sulit nanti atau rasa rasa apa gitu. Nah, jangan sampai menurunkan semangat lah harapan seperti itu. Mungkin, Pak, Silakan, Pak ini Robi. Pak, Pak Robi, silakan Pak. Oh ya, dengan Pak Robi nih dosen nih. terkait dengan apa beberapa penjelasan yang Bapak harus jelaskan tadi. Ini terkait ini Pak, rumusan permasalahan penelitian. Nah, kalau saya itu kan Pak, kalau memang jadi saya ambil itu, memang murni terkait sama ekologinya yang Oh, paling besar ya, Pak. Nah, karena intinya saya berkutat dengan satwa gitu. Nah, yang saya bingung ini Pak sampai sekarang bagaimana cara saya menghubungkan karena kita berbicara lingkungan, menghubungkan antara ekologi sama masyarakat. Karena punya saya ini memang murni ekologi gitu Pak. Nah, tetapi di ya, satu sisi di lingkungannya apa minimal satu antara ekonomi sama manusianya.
Nah, kalau dari segi ekonomi saya mungkin tidak ada kaitannya, Pak. Nah, mungkin karena tadi dari pernah yang dijelaskan Bu Mas Liani itu bisa ngambil salah satu saja, apa dua gitu, ekologi dan manusianya. Nah, dari rumusan penelitian yang ada itu, saya mau mengaitkan antara kerusakan yang diakibatkan kegiatan antropogenik, Pak. Nah, apakah itu dimasukkan ke dalam tujuan dan menjadi satu satu tujuan yang harus dicari atau bisa sebagai apa ikutan saja gitu, Pak? Atau gimana, Pak? Mohon sarannya, Pak. Masih, Mas Robi. Ya, eh kalau kita bicara apa namanya perspektif perspektif ilmunya dulu, artinya kalau bicara rumusan masalah kan kita harus ke sini dulu kan Pak, harus ke konsepnya dulu, ke konsepnya. Yang penting bukan masalah praktis saja Pak. Kira-kira kalau kita bicara ekologi satwa, misalnya, ekologi satwa, terkait ekologi satwa, tentu kan parameternya banyak, variabelnya banyak Pak, indikatornya banyak. Konsepnya itu harus kuat dulu Pak Robi. Konsep tentang ekologi satwa itu apakah dia terkait langsung dengan sosial, apakah dia terkait langsung dengan ekonomi. Kalau kalau itu dari sisi teori yang kita pernah pelajari misalnya, maka yang selama ini mungkin pernah kita dengar gapnya itu kan ada di konfliknya, Pak. Misalnya gini, konflik manusia dan satwa kan. Betul, Pak. Ya, ya kan, Pak? Ya, betul, Pak. Konflik manusia dan satwa. Misalnya orang hutan dengan masyarakat, dengan apapun, dengan pihak kebun. Nah, itu karena apa? Yang mau apakah Pak Robi bergeser ke konsep ekologi internal satwanya atau interaksinya, Bang? Atau sudah keluar dari wilayah ekologi yang di dalam habitat satwa. Nah, habitat satwa bisa diukur dari kondisi-kondisi permasalahan yang dihadapi di internal satwanya sendiri terkait misalnya dengan daya tampung, daya dukung, Mbak. Ya, Daya betul. tampung, daya dukung. Konsep daya tampung, daya dukung satwa seperti apa kan bisa itu dipelajari. Kenapa konflik dengan masyarakat? Nah, terkait daya dukung, daya tampung, Pak. Daya dukung, daya tampung lingkungannya. Jadi, Oh, jadi kita harus harus mempelajari secara konses, harus kuat dulu. Bukan masalah praktis tentang konfliknya, Pak. Tapi harus ke dasar. Kalau ada konflik dengan manusia, berarti ada kondisi ekosistem yang unstabil, yang tidak stabil terhadap daya dukung, daya tampung, Pak. Daya dukung, daya tampung, ekologi daripada satwa. Nah, itu harus dikuatkan, harus dibangun konsepnya dulu, Pak. Membangun konsep dari gap-gap yang ada, dari permasalahan kejadian-kejadian konflik yang ada dengan masyarakat, dengan perusahaan. Nah, jadi misalnya kalau kita bicara tentang ekologi, mungkin kita bicara ekologi yang mana ya, yang menjelaskan persoalan daya dukung, daya tampung dari ekosistem yang ada di situ. Kalau kita bicara ekosistem, kemarin saya jelaskan yang sebelum sini kan ada, Pak. Nah, karakteristik ekosistem kan yang kita pelajari selama ini ukuran daya dukung, daya tampung terkait dengan maksimalnya interaksi. Seperti apa interaksi yang ada di sana itu? Ketergantungan, kemudian adaptasi. Nah, adaptasi mungkin bagian bagian termasuk manfaat-manfaat atau energi yang ada di sana. Ya, jadi jadi nanti harus harus dipahami dengan baik ekosistem yang terkait dengan daya dukung, daya tampung, Pak, terhadap satwa itu sendiri karena memunculkan konflik gitu, konflik yang
Artinya secara apa ya? Secara kasat mata kita melihat ada kesenjangan, Pak. Tidak mungkin kalau ekosistemnya itu stabil, Pak. Daya dukung, daya tampung stabil, dia keluar dari wilayah itu nggak ada, Pak. Ya, betul. Nggak ada. Nah, makanya Pak Robi kita sarankan untuk mempelajari itu, Pak. Mempelajari ekosistem satwa, Pak. Ekosistem satwa yang menjadi contoh kenapa ada konflik di situ. Misalnya ya, ada batas di perusahaan atau masyarakat dengan sisa habitat, Pak. Dengan sisa habitat. Nah, kalau kita mencari ekosistem tentu ada banyak variabel di sana. Ya kan, ada banyak parameter di sana yang harus bisa kita kaji, terutama misalnya terkait dengan mata rantai makanan, sumber-sumber yang ada di sana, kenyamanannya dan sebagainya. Untuk seperti kita, untuk berumah tangga, Ya, betul, Pak. ya. Jadi semuanya kan, jadi inti dari persoalan Pak Robi itu adalah tentang ekologi atau ekosistem yang terkait dengan kenapa terjadi konflik, Pak. Ya, coba kita bicara di rumah kita, kenapa kita berantem sama tetangga? Apa Kurang, masalah kita? kurang duit biasanya, Pak. Ya, jadi jadi sekali saya menyarankan Ya, betul. sekali lagi Bapak Ibu jangan meloncat ya. Saya tidak menyarankan meloncat. Meloncat itu maksudnya silakan rumuskan masalah itu. Berarti Anda paham paham tentang apa? Tentang predikat ilmu yang melekat pada masing-masing Anda itu, pada masing-masing Bapak Ibu. Sewaktu Anda merumuskan, Anda paham betul bahwa Anda berada di sana. Jangan pernah merumuskan yang Anda tidak pernah berada di sana. Nah, berarti kita harus paham betul apa kejadian-kejadian yang kita pelajari fakta-fakta empirisnya. Sumbernya banyak macam-macam. Masalah yang real apa sih? Masalah risetnya bisa teorinya, bisa fakta yang terjadi, bisa caranya, bisa konteksnya. Ya, konteksnya di mana? Bisa fokusnya, apa, bisa hasil, bisa waktu, bisa lokasi dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kita menguatkan kembali. Identifikasi itu memilah supaya dia dekat-dekat dengan apa? Dengan predikat kita. Jangan keluar lagi dari koridor. Dekatkan, dekatkan, mengidentifikasi masalah riset kita ke sini yang kita mau dalami. Alam betul. Nah, setelah teridentifikasi lebih baik, rumuskan beberapa yang mau dirumuskan. Dan itu berarti kalau Anda berani merumuskan, berarti Anda sudah punya tesis, Pak. Punya tesis. Nah, gitu kira-kira Mas Robi, masih. Nah, terima. Ya, maaf ini sampai jam berapa? Kita ini lupa. Masih ada waktu kah? Jam Sudah 10, ini, Pak, jam 10, Mas. hampir Tunggu lagi, Pak. selesai. Udah Mungkin habis sisa ya? waktu Oke. kita 10 menit lah. Ya, Boleh? oke. Nah, kalau ada Kalau yang mau silakan 10 menit silakan kita simak sebentar. Nanti kalau nggak selesai ya berarti minggu depan lah kita selesaikan. Di luar waktu itu yang kebetulan kalau di kantor seperti Pak Santos, Mas Robi, Bu Reri atau Pak siapa yang di kampus kan bisa ketemu hari-hari bisa diskusi. Paling kan ongkosnya ngopi di belakangnya Pak. Nah, Bapak Mantap Ibu itu, yang Pak. kebetulan tidak satu kantor bukan berarti nggak boleh. Boleh Pak, saya eh, mungkin yang saya batasi itu di atas jam 9 malam ya Pak, karena itu sudah anu. Mohon izin bertanya, Bro. Oh, silakan, silakan. Halo. Mas Bambang, silakan Mas. Bambang. Iya, Pak. Ini terkait masalah kedalaman tadi. Sebenarnya berkali-kali saya dengar, tapi masih secara teknis di penerapan di penelitian saya juga masih belum paham ini, Prof, terkait kedalaman ini. Ya, Nah, kedalaman ini kan saya lihat tadi ada di S3 itu menguji hubungan antara variabel dengan variabel gitu. iya. Nah, apakah juga di S3 ini boleh memodifikasi variabel, Prof, gitu. Jadi Boleh, misalnya boleh, boleh Pak Bambang. variabel di teori itu ABC gitu kan, kita coba menambahkan
beberapa variabel, tapi itu modifikasi dari diri kita sendiri gitu. Ya, modifikasi itu bagian dari anu Pak, bagian yang kebaharuan. Modifikasi itu Hmm. bagian dari kebaharuan Pak Bambang. Boleh aja, nggak apa-apa. Boleh. Kemudian Ya, Anda harus berani terkait kalau di dengan sini berani aja. terkait dengan kedalaman juga ini, setelah kita secara teknis ini Prof ya, Ya, apakah setelah kita melakukan uji-uji terhadap variabel tadi itu, kan kita sudah mengetahui nih mana yang berpengaruh dan mana yang tidak berpengaruh gitu. Maksudnya variabel apa yang berpengaruh terhadap variabel yang lain. Nah, itu apakah di S3 juga itu dituntut setelah kita mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh itu, kita dituntut untuk apa istilahnya, ada tindak lanjutnya gitu, Prof. Maksudnya gini, misalnya ini faktor-faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas pelaksanaan perhutanan sosial adalah ABC gitu. Nah, setelah kita tahu faktornya, apakah kita dituntut di S3 itu untuk memformulasi apa ya istilahnya suatu gagasan ini supaya apa istilahnya perhutanan sosial ini efektif itu seperti apa gitu. Apakah dari angan-angan kita sendiri, hayalan kita, atau dari kita teori gitu, Prof. Gitu. Apakah kedalaman itu seperti itu gitu. Apakah boleh kita menghayal terus, oh ini saya, oh supaya efektif itu ini hayalan saya seperti ini gitu. Tapi nggak ada teori itu boleh nggak gitu, Bro? Ya, makasih, Bro. terima kasih. Ya. Ya, menghayal itu bagian dari dialektika, Pak. Dialektika itu artinya kan, cuma kan memang kalau Anda yang sekarang sudah apa kandidat dokter itu menghayalnya pasti basisnya ilmiah, Pak. Basisnya ilmiah. Jadi bukan menghayal yang seperti menghayal biasa. Saya kira menghayal biasa kan. Jadi menghayal dengan Boleh basis banyak ilmiah itu menghayal. dulu saya pernah sampaikan di awal-awal. Mungkin kita bisa ke sini sebentar. Ya. Perenungan, ya. Kontemplasi. Ya, saya pernah sampaikan kontemplasi itu bagian yang kita renungkan. Longsor, banjir, ada asumsinya. Nah, tapi kan karena basisnya ilmiah, ada asumsi, asumsi, masih asumsi, lalu mulai kita membuat hipotesis, lalu ada teorema dan seterusnya. Maka langkah selanjutnya dialektika, bernalar untuk menyelidiki suatu masalah. Jadi bernalar yang dimasukkan di sini, dialektika seperti ini, basisnya selalu basis basis ilmiah. Bisa induktif, bisa deduktif, iya kan? Nah, misalnya induktif itu dari fakta-fakta yang selama ini Mas Bambang ketahui, dari pekerjaan yang diketahui. Lalu bisa menyimpulkan beberapa hal yang secara general terkait dengan itu. Itu bisa, Pak, dari fakta-fakta yang dihadapi selama itu. Hanya kita kebiasaan tidak mencatatnya kan. Itu aja masalahnya. Padahal kalau kita mau menelisik semuanya itu, mencatat dengan baik apa-apa yang selama ini menjadi pengalaman kita, boleh, Pak. Sangat boleh memodifikasi itu bagian dari mengembangkan sebenarnya. Setiap kita modifikasi ada dampak kan, ada hasil yang kita berikan, tapi tentu ada argumennya. Makanya, nah argumen-argumen ini tentu membutuhkan dasar yang logis, disebut dengan silogisme. Apa-apa dasar-dasar logis yang bisa kita berikan, Pak? Silakan, Pak, boleh kontemplasi itu bagian dari pikiran-pikiran yang kita renungkan. Memang betul itu. Memang dasarnya seperti itu, Pak. Apa yang selama ini terjadi pada Pak Bambang dengan fakta-fakta yang dihadapi bisa induktif, bisa deduktif kan? Lalu kita coba susun. Nah, sekarang mungkin kita perlu eh, apa mendalaminya, merincinya secara baik aja, membuat sistematika secara baik sehingga apa yang kita ingin modifikasi itu apa betul nggak? Apa perlu modifikasi atau ini aja gitu? Atau perlu
sinergi atau perlu apa penggabungan atau perlu apa dan lain sebagainya sebelum. Jadi banyak hal yang bisa selain modifikasi, bisa pengembangan dan lain sebagainya bisa dilakukan. Saya kira tidak masalah Pak Bambang, boleh sekali. Nah, yang lanjutannya kalau sudah sampai di tahap satu tadi, misalnya kita menguji ini signifikan. Ya kalau signifikan kan apa maksud signifikan? Tentu harus dilanjutkan. Kalau dulu kita belajar statistik, Pak Bambang kan masih ingat, setelah kita uji F misalnya, uji signifikan, ini hasilnya signifikan. Kan harus dibuktikan. Uji hipotesis. Ya, uji hipotesis itu. Hipotesisnya ini ternyata berpengaruh nyata. Tapi kan yang mana yang berpengaruh itu kan harus uji beda, lanjut lagi, diuji beda. Nah sekarang eh, tidak sekedar uji beda, tapi apa yang membuat perbedaan itu misalnya? Apa yang membuat dia nyata, dia signifikan? Apa yang membuat dia berpengaruh? Kemudian kita uji lebih detail lagi pengaruhnya apa sih? Apa yang kuat pengaruhnya ini? Kenapa? Apa masyarakatnya? Apa ininya? Misalnya. Salah satu contoh misalnya begini, Pak. Kalau kita penanaman pohon, kita bicara pada lahan-lahan kritis, atau lahan-lahan bekas tambang, tentu banyak masalah yang kita hadapi. Menanam itu sekali lagi pekerjaannya sangat sulit ya, karena filosofinya menanam itu meletakkan bayi, meletakkan bayi ya, bayi di tempat yang kekurangan makanan di lahan kritis. Nah kita bisa bayangkan tidak ada orang tua angkat di situ. Nah, orang tua angkatnya siapa? Nah lalu kita beruntung orang tua angkatnya itu adalah ya masyarakat, masyarakat yang kebetulan biasa melakukan perbaikan untuk persoalan-persoalan seperti itu. Nah, adakah masyarakat ada ya tinggal dicari nanti masyarakat seperti apa untuk diuji. Masyarakat seperti apa untuk menguji bagaimana agar anak ini ada orang tua angkat yang bisa mengasuh, bisa memelihara, bisa membesarkan dengan baik. Dan tidak cukup kita bicara teknis kehutanan misalnya, tapi tentu sudah bicara tentang nilai-nilai yang terkait dengan keberlangsungan anak tersebut. Kira-kira gitu, Pak Bambang yang bisa saya jelaskan. Ya, makasih Prof. Ya, sama-sama. Nih, waktunya sudah habis. Saya kira untuk hari ini cukup, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi kapan saja. Ya, apa? Nah, nanti saya coba akan buatkan kayak form. Mungkin bisa dicoba-coba dioret-oret formnya itu apa namanya untuk menelisik predikat masing-masing. Mungkin minggu depan nanti saya akan bagikan apa namanya itu formnya supaya dioret-oret sendiri lah. Oke, Bapak Ibu, saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan tambah semangat. Selamat pagi semuanya. Masih Pagi. belum. Pak. Oke, Terima Pak. kasih. Terima Terima kasih. kasih. Izin, izin lift ya, Pak. Iya, ya Pak. Terima kasih semuanya, Pak. Ye. Tulap, tulap, tulap. Yuk kita ke kelas lagi yuk. Aduh, Ngantuk ya? Yuk, aku Mas anu Ewi. aja. Ngantuk. Nah, Aku aku udah di orang kelas nih, nah. manajemen, Nyari kunci kopi kan manajemen, ada. manajemennya. Aduh, yuk aja. Sudah. Yuk, Kunci kopi di sudah mana ada Pak yuk? Taufik di sana. Sudah ada Pak Taufik di ruangan. Terlambat. Aman gitu Aja. lah. Aman, Indah. sip, sip. OTW aku. Kunci kopi di mana nih? Hah? Kunci kopi. Kenapa Pak? Kunci kopi nggak ada. Oh, ada di anu. Ada di galon itu loh, Pak. Katanya tuh tadi dipinjam oleh mahasiswa S2 kemarin pagi. Jadi dikunci Bu Lili. Jadi kuncinya tuh di Di galon. galonnya mana kan ada. Nah, kamu Lili ini. Di galon, udah kirim, galon, Pak. galon, galon. Nggak ada. Galon dispenser itu loh.
Lah iya nggak ada nih. Nah, hilang am. Oh, di bawah, Pak. Di bawah buka, Pak. Coba lihat Wah, di wah ya obrolan kadang lah, saya ngopi, kirim lah. kantuk-kantuk kita kena, kadang ngopi. Makanya Di siapin kopi nih anunya tuh, nah. Nak. Di slide. Di anunya Hmm. itu kan di bawah yang air, di atasnya air, bawah itu ada tempat itu buka aja itu, Pak. Kayak kulkas kecil tuh. Prof Uras open book ya. Kita kunci situ. Nggak ada. Buka di obrolan, Pak. Gambarnya. Daja. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru bangun guring, ku cari kenapa 18 ya. Hilang sikung. Aduh. Nah, ketiduran saya. Nah, makanya ku cari loh. Kok 18? Aja, go. Go. Yo, yo, Jen, Mete, yo. Jen. Ya, saya mandi dulu saya. Biasanya nggak mandi.